Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah hari ini, ibadah yang kedua di bulan Desember ini. Saya percaya kita semua sehat, aman, dan hari-hari ini kita ada dalam suasana perayaan Natal. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita masuk di hadirat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Terima kasih banyak ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Kekuatan, kesehatan, kebaikan yang kami alami sampai hari ini di penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Kami akui semua itu karena Tuhan, karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu semata-mata bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari urapi kami semua yang siap beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Damai, sejahtera, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Ini kami Tuhan. Ora laba syakata karalaba ya rabo syandara labata karam. Syandara labata karalaba ya raba. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami masuk hadirat-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Mari sekali lagi katakan pujian ini. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari musik bawa kita lebih lagi. Amin Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, Allah kekuatan kami, Allah penyelamat kami, Tuhan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora laba syara laba takarala.
kedatangan kami bagimu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Haleluya. Mari angkat tangan sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Tuhan, Kau yang layak, hanya Engkau yang layak. Orabasyankanaralabo, Yesus Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah. Keselamatan dunia ini, penyelamat umat manusia. Yesus, hanya Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib. Oh, Yesus, Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, Engkau layak, layak, Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya.
Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap memuji-muji Tuhan? Haleluya. Saya percaya bulan ini bulan sukacita Tuhan bagi kita semua. Amin. Katakan kiri kanan, hari ini aku bersukacita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Yes. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memuji Tuhan di hadiratnya, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Damai, sejahtera, sukacita memenuhi saudara dan saya. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara terus kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Setuju katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Wow. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Sekali lagi. Masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Come on. Masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Amin Tuhan. Biar umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu.
memuji-Mu. Bebaskannya, sekali lagi. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Lagi, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi, kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Mari lambaikan tangan sama-sama. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ia. Katakan sama-sama. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya apa yang kita nyanyikan hari ini, apa yang kita pujikan hati, semuanya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Setuju katakan amin saudara. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam roh, dalam kebenaran, dalam nyanyian-nyanyian. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari nyanyi sama-sama, katakan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Biar musik bawa kita naik kepada Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa waktu kami berdoa, waktu kami menyembah, waktu kami di hadirat-Mu, waktu kami tinggal di dalam tempat kediaman-Mu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tahu semua kerinduan hati kami. Dan kami mau Tuhan memiliki apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Kami mau kerjakan, kami mau melakukan Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau Tuhan, kami mau. Terima kasih banyak Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Waktu kami berdoa, waktu kami menantikan, menunggu-nunggu-Mu ya Tuhan. Alkitab berkata kami akan mendapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun ini yang Kau pimpin dan pelihara kami dengan baik. Tuhan menjawab doa, bahkan Tuhan mendengar seruan permohonan kami.
Sekalipun hari ini kami belum melihatnya, tapi kami pastikan dan kami yakin Tuhan, satu kali kelak nanti dan tidak lama lagi Tuhan akan berikan kepada kami. Mari buka tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan biarlah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Roh Kudus memimpin kita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup selamanya. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin. Ya Tuhan, katakan sama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, amin Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini biarlah kuasa Tuhan bekerja lewat Roh Kudus yang dalam diri saudara dan saya, memimpin kita untuk hari ini mengerti akan firman Tuhan. Dan mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata seperti ini. Selama bumi masih ada, tak berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Setuju katakan amin, saudara. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang kuat, Bapak Ibu Saudara, buat saudara dan saya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, firman ini pasti digenapi. Nah, Alkitab tulis bahwa ada musim menabur, ada musim menuai, ya. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada siang, ada malam. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa siang dan malam kita sering alami dan terus alami? Ada hujan, ada kemarau. Bukankah saudara dan saya terus mengalami hujan dan kemarau? Ada musim panas, ada musim dingin. Ini kita sudah alami setiap hari, setiap saat. Tapi ada satu hal, yaitu musim menabur dan musim menuai. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengerti firman ini, ya. Orang yang menabur pasti dia menuai. Apa saja yang dia tabur, baik itu baik, baik itu jahat, apa saja, apa yang dia tabur itu yang dia tuai, saudara. Ini hukum menabur dan hukum menuai. Yang ada di bumi ada di sorga. Setuju katakan amin, saudara. Alkitab tulis selama bumi ini masih ada, tetap menabur dan menuai, hukumnya tetap berlaku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya menabur dan menuai. Setuju katakan amin. Yang mau menabur lambaikan tangan saudara, yang mau menuai lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri, kita menabur, kita menuai, kita pasti menuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya mau coba jelaskan sejenak buat Bapak Ibu Saudara, ya. Pertanyaannya buat kita adalah kapan waktu kita menabur? Mungkin saudara bilang, saya sudah menabur Pak Edi, dulu saya menabur, ya. Tapi sekarang saya sudah tidak menabur lagi. Nah, mungkin saudara bilang, saya masih terus menabur Pak, ya. Apapun yang terjadi, saya tetap menabur. Saudara, itu juga baik, ya. Sebab itu Alkitab berkata seperti itu, selama bumi masih ada, selama saudara masih ada di bumi, hukum menabur menuai tetap berlaku. Nah, saudara, kapan
waktu yang terbaik saudara dan saya menabur. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 13. Kejadian pasal 26 ayat 12 saya bacakan buat saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, saudara. Nah, ayat 13 ini hasilnya, saudara. Tapi ayat 12, coba lihat ayat 12 kembali. Ya, ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kalau baca dari perikop pertama dari ayat-ayat di atas, berkata bahwa Ishak menabur di tanah Gerar, tanah yang waktu itu musim kelaparan, musim susah, ya. Sulit sekali kehidupan waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kapan waktu menaburnya Ishak? Waktu masa sulit, waktu masa-masa kelaparan, masa-masa sukar. Ishak menabur, saudara. Saudara, kebenarannya di mana buat saudara dan saya? Bapak Ibu Saudara, kalau musim atau kalau lagi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, lagi enak, ya, masih punya semua ada, menabur itu gampang, saudara. Saudara banyak harta, banyak kekayaan, banyak uang, menabur itu mudah. Tetapi saudara lihat, waktu sukar, waktu sulit, justru Ishak menabur, saudara. Jadi waktu menabur yang terbaik, saudara, bukan karena saudara berkelimpahan, bukan karena saudara berkecukupan lalu saudara menabur, saya menabur, tidak, saudara. Alkitab tidak mengajar dan Ishak tidak melakukan seperti itu. Tapi Ishak menabur di masa-masa yang sulit. Dan Alkitab tulis waktu dia menabur di masa susah. Mungkin waktu dia menabur, ya, apa yang ada sama dia, mungkin sama keluarganya serba kurang, saudara. Mungkin makanan atau apa saja yang dia butuh, mestinya dia perlukan, yang ada pada dia pakai. Tapi saudara lihat dia menabur, ya, dia menabur. Ada banyak orang bilang begini, Pak Edi, kita mau menabur apa, Pak? Saudara, banyak hal yang bisa saudara tabur. Saudara bisa tabur kebaikan, saudara bisa tabur sukacita, saudara bisa tabur apa yang saudara punya. Saudara bisa tabur damai sejahtera, saudara bisa tabur pujian, penyembahan. Saudara bisa membaca Alkitab tiap hari. Saudara, mari kita menabur. Banyak hal yang kita bisa tabur. Mungkin saudara punya, ada kekayaan saudara, mungkin uang saudara cukup. Mari menabur, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, saya percaya waktu Ishak menabur memang dengan air mata, ya, di masa sulit. Tetapi lihat, Ishak makin lama makin kaya. Ayat 13, coba kita baca ayat 13. Ayat 13 berkata, dan Ishak atau orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, ini akibat dari orang menabur di masa yang sukar, di masa-masa kelaparan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Saudara, saya percaya memang itu perlu keberanian hati, perlu keteguhan hati, hati yang kuat untuk menabur. Dan saya berdoa, kita semua percaya, kita berdoa, biarlah mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, setuju katakan amin. Nah, pertanyaan yang kedua, di tempat mana atau wadah mana yang dipakai untuk menabur? Lukas 8 ayat 5 sampai 8. Lukas 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Lukas 8, Alkitab berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung di udara memakannya sampai habis. Lalu ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus
berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, ada 4 macam wadah atau 4 macam tempat di mana seseorang bisa menabur. Kalau menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi pinggir jalan, lalu yang kedua berbatu-batu, lalu yang ketiga semak duri, lalu yang keempat tanah yang baik. Saudara, Alkitab mengajar kita, mari kita menabur di tanah yang baik. Kalau selama ini mungkin saudara tabur di tempat yang salah. Mungkin saudara tabur di tempat yang tanahnya banyak batu, saudara, banyak semak duri atau di pinggir jalan. Tetapi hari ini mari kita menabur di tanah yang baik. Tanah yang baik itu berbicara apa? Berbicara mataharinya cukup untuk menyinari tanah itu, saudara. Berbicara apa? Airnya juga cukup untuk mengairi. Ada pupuk yang baik, dikelola, dikerjakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saya percaya tanah yang baik itu berbicara tentang tempat kudus Tuhan, rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, menaburlah di rumah Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara menabur di rumah Tuhan, itu tanah yang baik. Ada hadirat Tuhan, ada Tuhan di dalamnya, ada Roh Kudus yang memimpin. Saya percaya benih yang saudara tabur itu akan berakar, bertumbuh, berbuah. Dan buah itu akan dipetik oleh saudara sendiri. Setuju, katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, lalu yang pertanyaan terakhir, berapa besar jumlah yang ditabur dan berapa banyak yang akan dituai? Kita lihat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ya, berkata seperti ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, Alkitab mengajar kita kalau kita menabur banyak, kita pasti menuai banyak. Yang menuai banyak, katakan amin. Saya percaya tahun 2022 saudara akan lebih banyak lagi menabur. Menaburlah di tempat yang ada hadirat Tuhan. Tempat di mana ada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus di sana, yaitu di rumah Tuhan. Menabur di sana. Banyak hal yang saudara bisa lakukan, dan saya berdoa biarlah semua taburan yang saudara lakukan pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara akan menuai seperti Ishak. Ishak menuai, makin lama makin kaya, sangat kaya, saudara. Karena apa? Dia menabur di tengah-tengah kesukaran. Setuju? Aku mau ya Tuhan. Katakan aku setuju. Aku mau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Saudara, ada satu nyanyian yang ada di Alkitab. Saya rindu menyanyikan dengan saudara. Haleluya. Seperti orang bermimpi, ya. Hidupnya dipulihkan Tuhan, ya. Waktu dia menabur, dia menuai dengan sorak-sorai. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita berdoa. Amin. Sekali lagi. Wow. Boleh sambil tepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Sekali lagi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa hasilnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak
sambil membawa berkasnya. Sekali lagi, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Mari pakai gerakan sama-sama katakan, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, amin. Bawa berkasnya, sekali lagi, bawa berkasnya. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami ambil keputusan untuk menabur ya Tuhan. Sama-sama mari katakan dengan saya ambil keputusan hari ini untuk di tahun 2022 saya mau menabur. Bahkan mulai saat ini Tuhan, saya mau menabur. Sebab saya tahu Tuhan, berkat itu akan berkelimpahan. Saya akan menuai ya Tuhan. Kalau hari-hari lalu saya belum menabur dan saya tidak menuai. Bahkan waktu saya menabur, saya menuai sedikit karena saya menabur sedikit. Saya mau memulai menabur Tuhan. Roh Kudus kuatkan hati saya, berikan saya keberanian untuk menabur. Terima kasih. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga demi keluarga. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Firman-Mu datang meneguhkanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keluarga besar ya Tuhan. Begitu juga dengan Pak Weliar, Ibu Molin dan keluarga besar, gembala pembina kami ya Tuhan di CK4. Kami juga berdoa, kami bawa juga Tuhan gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Pemerintahan bangsa kami diberkati, berlimpah, disembuhkan. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak dan semua pengurus-pengurus yang ada, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Terima kasih banyak Bapak. Jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan yang beribadah hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dipulihkan kembali Tuhan. Masa depan sungguh ada. Tuhan akan memakai kami semua. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur, terima kasih. Dan kami juga berdoa bahwa persembahan yang akan kami beri Tuhan, mari berkati persembahan kami ya Tuhan. Persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan syukur yang kami bawa hari ini. Tuhan kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atasnya, memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan sebelum kami selesai beribadah, mari berkenanlah memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan Saudara dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Tuhan Yesus Kristus menolong, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang setuju mari katakan amin. Shalom.